Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul maulanal adzim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man arada ayya'lama manjilatahu indallah falyanzur kaifa manjilatullahi min qablih. Al hadis. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah atas rahmat, anugerah, hidayah, taufik dan inayahnya pada saat yang berbahagia ini kita masih dikumpulkan dalam haflah mubarakah dalam majlis ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yaitu kajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Salawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang ke-71, Syekh Ibnu Athaillah berkata, "Iza aradta an ta'rifa qadraka indahu fangdur fima yukimuka." Jika engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, maka perhatikanlah di mana Allah menempatkanmu. Apakah Allah menempatkan kita jadi seorang mahbub, orang-orang yang dicintai oleh Allah, atau Allah menempatkan kita jadi orang-orang yang maghdub, yang dibendu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ditempatkan di tempat yang dicintai Allah, berarti kedudukan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita ditempatkan setiap sebelum tidur kita baca Quran, setiap sebelum tidur kita baca di doa ini, wirid-wirid. Setiap malam kita dibangunkan Allah bisa melaksanakan tahajud. Setiap pagi ibadah subuh kita melaksanakan kajian-kajian. Jadi di saat si tubuh ini ingin melakukan taat kepada Allah, ingin melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengabdian seorang hamba kepada Tuhannya. Nah, di saat itulah kedudukan si hamba tersebut sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi apabila Allah menempatkan kita pada hal-hal yang menimbulkan maksiat,
Misalkan kita ditempatkan di suasana-suasana yang menimbulkan kemaksiatan, yang menimbulkan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sulit untuk melaksanakan amal ibadah, mudah untuk melaksanakan dosa-dosa. Maka di situ bisa dilihat fangdur fima yukimuka. Di situ bisa dilihat, maka berarti kita ini ada dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala, ada dalam magdubnya Allah. Di saat dimudahkan melakukan maksiat, disulitkan melakukan taat, berarti kita ada dalam magdubnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada ayya'lama manjilatullah, man arada ayya'lama manjilatuhu indallah. Barang siapa yang ingin mengetahui martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, fangzur fal yangdur kaifa manjilatullahi min qalbi. Maka lihatlah bagaimana manjilah Allah di dalam hati kita. Bagaimana kedudukan Allah di dalam hati kita. Jika kita ingin melihat seperti apa kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mendudukan kita? Mementingkan Allah di dalam hati kita itu seperti apa? Nah, semakin kita menomorsatukan Allah, maka Allah pun akan menomorsatukan kita. Tetapi di saat kita menomor ke berapa kesekiannya Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah pun akan seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menempatkan hambanya sebagaimana hambanya menempatkan Allah di hatinya. Kalau si hamba ini di hatinya hanya menempatkan Allah Subhanahu wa taala, mementingkan Allah, maka Allah pun mementingkan si hamba tersebut. Itu kata kuncinya ibu-ibu bapak-bapak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika keagungan Allah yang ada di dalam hati kita, misalkan Allah itu maha agung, keagungan Allah yang ada dalam hati kita, maka hati yang dipenuhi dengan keagungan Allah, anggota badannya pun akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggota badannya pun akan mengikuti hatinya. Akan merasa hanya cukup dengan Allah. Nah, sehingga jika badannya, dohirnya taat kepada Allah, hatinya merasa cukup dengan Allah, itulah yang disebut dengan nikmatun dohirah. Dohirah wa batinah adalah nikmat yang dohir dan yang batin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ciri-ciri orang yang diistimewakan oleh Allah selalu mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ini berkedudukan sama dengan orang-orang yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara cirinya adalah ayyuhalito bisolihin. Ayyuhalito bisolihin. Orang ini bercampur baur dengan orang-orang soleh. Apapun yang ia lakukan, seperti apapun gerak-geriknya, selalu mengikuti orang soleh. Wa yuqbilu ala taat. Yang selanjutnya adalah selalu
mementingkan dalam melaksanakan taat kepada Allah. Wa yadhaba farhu dunya fi qalbih. Yang selanjutnya adalah dihilangkannya rasa gembira dengan dunia di dalam hati. Jadi di hatinya itu karena sudah dipenuhi dengan ingat kepada Allah, sehingga walaupun ada kenikmatan dunia, hatinya tidak nikmat dengan kenikmatan dunia itu, tetapi hatinya nikmat karena merasakan dirinya sedang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah nikmat yang terpuji di saat kita merasakan berbangga dengan nikmat, karena kita tahu bahwa nikmat itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah diantaranya untuk awalan kita ngaji saat ini, karena Pak Ustadz masih beres-beres dan banyak tamu yang berkunjung. Mudah-mudahan ke depan kita nanti bisa lebih mudah lagi untuk mencari ilmu, dan semoga ilmu-ilmu kita diberikan ilmu yang barokah, yang bermanfaat dunia dan akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.